Oke, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Apapun katanya, semangat yang paling utama, apalagi dalam hal belajar. Nah, minggu yang lalu Bapak sudah menerangkan tentang elektrostatis, muatan diam ya. Jadi lanjutannya pada pagi hari ini tentang hukum Coulomb. Nah, jadi si Coulomb melihat interaksi antara dua muatan. Interaksi itu yang disebut dengan gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, minggu yang lalu juga sudah Bapak terangkan bagaimana bunyi hukum Coulomb. Bagaimana bunyi hukum Coulomb berbunyi bahwa besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak dua muatan berbanding lurus dengan besarnya muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kodrat jaraknya. Nah, itulah bunyi hukum Coulomb. Jadi kalau itu dituliskan secara matematis bahwa hukum Coulomb itu sama dengan Q1 kali Q2 ya, per R kuadrat dikali dengan suatu tetapan K. Nah, ini secara matematisnya jadi berbanding lurus dengan Q2 muatan. Ini apa? Kalau makin besar muatan, makin besarlah gayanya ya. Kalau makin jauh jaraknya, makin kecillah gayanya karena berbanding terbalik dengan kodrat jarak. Jadi kita ketahui bahwa muatan ada dua jenis, muatan positif dan muatan negatif. Dimana muatan positif itu disebut dengan proton, sedangkan muatan negatif disebut dengan elektron. Nah, jadi kalau ada dua buah muatan berdekatan, kalau dia sejenis, ya, ada muatan satu Q1, kemudian ada muatan kedua ini juga positif, Q2 jaraknya R, maka besar gaya Coulomb antara kedua muatan ini nanti pasti menghasilkan nilai positif. Nah, itu dulu ya, positif. Tapi kalau kedua muatan nanti tidak sejenis, satu positif, satu negatif, ya jaraknya R, maka gaya Coulomb nanti pasti bernilai negatif. Nah, sekarang harus tahu dulu kita itu arti tanda positif dan negatif pada gaya Coulomb. Nah, jadi kalau dia nanti positif, berarti kedua muatan sejenis, berarti gaya Coulombnya merupakan tolak menolak. Tapi kalau gaya Coulombnya nanti bernilai negatif, berarti kedua muatan tidak sejenis, berarti tarik menarik. Nah, itu dulu. Jadi konsepnya dulu yang pertama. Jadi gaya Coulomb itu merupakan besaran vektor. Masih ingat apa yang dimaksud dengan besaran vektor? Di mana besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Jadi nanti kita selalu berbicara tentang besar dan arah, selalu ada arah karena gaya Coulomb merupakan besaran vektor ya. Jadi kalau hanya ada dua buah saja muatan, besar gaya Coulombnya masih gampang dicari, tinggal mengalihkan ya. Kalau sudah ditentukan nanti nilainya masing-masing dikalikan dengan nilai K juga sudah Bapak terangkan ya berapa nilainya, itu tetapan. Nah, sudah itu nanti ya. Nah, sekarang permasalahannya apabila muatannya lebih dari dua, itu lebih dari dua ya, misalnya muatan pertama positif ya, satu garis lurus sudah kita ambil dulu ini muatan kedua ini negatif, muatan ketiga positif Q3 ya, ini jarak muatan Q1 dengan Q2 kita bikin lagi 1, 2 ya, ini tadi positif, sedangkan Q2 dengan Q3 kita bikin R 2, 3 ini. Tentukan gaya Coulomb yang dialami Q2. Nah, ini Q2 kan, berarti yang mengalami muatan yang kedua, tentukan gaya Coulomb. Oleh muatan kedua ini, tentukan gaya Coulomb. Nah, berarti kita lihat dulu bahwa karena ditanya pada Q2 besar gaya Coulomb yang dialaminya, berarti Q2 berinteraksi dengan Q1, Q2 berinteraksi dengan Q3. Maka gaya Coulomb yang dialami muatan Q2 ini nanti merupakan resultan ya. Jadi harus digambarkan secara vektor. Maka Q1 dengan Q2 berarti karena ini positif tadi, ini negatif, berarti ini ditarik.
Karena tarik menarik kan, berarti arah vektornya ke kiri. Ini F21 ya. Q2 dengan Q3 juga tidak sejenis dia kan, negatif positif, berarti ini nanti ditarik kemari. F23. Nah sekarang ada dua gaya Coulomb yang bekerja pada muatan Q2. Ada dua gaya kan, berarti besar gaya Coulomb yang dialami Q2 ini adalah merupakan resultan. Masih ingat aturan vektor kan? Kalau vektor ke kanan kita anggap positif, sedangkan vektor ke kiri adalah negatif. Maka gaya Coulomb di Q2 ini nanti, ya, gaya Coulomb di Q2 ini bahwa F2 sama dengan Fr itu sama dengan, jadi yang ke kanan tadi positif, ini kita bikin positif, sedangkan ke kiri negatif. Berarti F23 tambah min, ya, karena vektor min F21, min F21 sama dengan F23 kurang F21. Itulah nanti gaya Coulomb yang dialami oleh muatan Q2. Ya, itulah yang dialami oleh Q2 jadi resultannya. Jadi nanti berapa F23? Tinggal masukkanlah seperti rumus seperti ini. Berarti K kali, karena muatannya Q2 berarti Q2 kali Q3 per R23 kuadrat kurang K Q2 kali Q1 per R21 kuadrat. Nah, jadi di sini tidak dibuat lagi tanda negatif. Ya, di dalam penyelesaiannya tanda negatif tidak dibuat lagi. Karena apa? Karena sudah digambarkan secara vektor. Ya, jadi ingat itu. Di dalam penyelesaian ini tidak ada lagi Q2 di sini kan negatif. Jadi di sini tak perlu lagi buat negatif, ya. Jadi Q2 kali Q3. Nah, demikian juga nanti di sini Q2 kali Q1 karena sudah digambarkan secara vektor. Nah, itu jadi nanti tinggal maka gaya yang dialami muatan Q2 nanti Fr sama dengan sekian Newton. Kalau sudah harganya nanti kita tentukan. Nah, itu yang satu garis lurus. Kalau misalnya nanti sistemnya seperti ini, ya, sistem seperti ini, ya, kalau Bapak Ibu ini namanya segitiga sama sisi, ya, sama sisi. Berarti kalau segitiga sama sisi, sudutnya itu pasti 60 derajat, ya, jaraknya pasti sama semua R. Kalau nanti ada muatan di sini positif Q1, nah di sini juga ada muatan Q2, di sini juga ada muatan Q3, ya. Ini Q3. Tentukan gaya Coulomb pada Q3 misalnya. Gaya Coulomb pada Q3, F3. Ya. Nah, ini nanti kita lihatlah Q3 berinteraksi dengan Q1. Karena sama-sama positif, berarti ini nanti ditolak kemarin. F1 3, ya. Q3 dengan Q2 ini juga ditolak. Tolak nanti kemarin, ya, dalam sini. Ini nanti F2 3, ya, ini. Jadi ada dua vektor sekarang ini. Sudutnya nanti ini. Maka nanti resultannya ini sini setara lingkaran bintang ini. Inilah nanti gaya Coulomb yang dialami oleh muatan Q3. Maka itu nanti diselesaikan secara vektor. Mana dulu sudah kita pelajari bagaimana menentukan resultan. Jika dua buah vektor saling mengatur sudut, maka ini nanti rumusnya F1 3 kuadrat tambah F2 3 kuadrat tambah 2 F1 3 F2 3 cos, ya, cos theta, ya. Jadi itulah nanti kesannya gaya yang dialami muatan Q3. Dimana theta ini nanti sama dengan 60 derajat. 60 derajat, ya, karena segitiga sama sisi. Jadi sudutnya juga tertentu ini. Jadi rumus ini nanti bisa berubah tergantung jenis muatan yang ada di sini. Jadi tidak selama ada seperti ini, nanti bisa kita lihat nanti. Ya, jadi inilah dulu konsep.
Jadi belum ada angka-angka di sini, hanya masalah konsep bagaimana menentukan dasarnya gaya kolom berdasarkan vektor. Ya, kalau muatannya lebih dari 2 harus diselesaikan secara vektor. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya, nanti kita lanjutkan. Nah, bisa diperhatikan dulu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum ke soal, ada satu lagi yang sangat penting ya. Misalnya dalam sistem Cartesian ini, sum XY. Nah, ini juga sering muncul ini. Kayak ujian mau ya UN atau apa, sering soal muncul bentuk seperti ini. Nah, misalnya ini ada sistem Cartesian begini. Nah, di sini ini ada muatan Q1. Nah, kita buat tandanya negatif. Kemudian di sini ada Q2. Ya. Q2 atau Q1 positif, Q2 negatif. Kemudian Q3 negatif. Jadi artinya jangan melihat sumbu Y kalau ke atas positif. Ini muatan yang negatif yang diletakkan di sini. Nah, jadi sekarang tentukan gaya kolom pada Q1 yang ada di sudut ini. Nah, oke. Jadi sekarang Q1 dengan Q2 kita lihat jenis muatannya, interaksi ini apa? Karena Q1 positif, Q2 negatif, ditanya di sini berarti vektornya digambar di sini. Ini. Berarti ini F1 2 ya, itu dulu secara vektor. Kemudian Q1 dengan Q3. Karena ini negatif, ini positif. Berarti ini tarik ya, kembali. Apakah vektornya kembali ini? Ini berarti ini F1 3 ini. Ya kan? Berarti ada dua vektor saling tegak lurus. Nah, waktu kelas 10 juga dulu kita pelajari bagaimana menentukan resultan dua buah vektor kalau saling tegak lurus. Jadi tegak lurus berarti sudah 90 ya. Nah, jadi gaya kolom yang dialami muatan Q1 ini merupakan resultan. Ya, resultannya. Jadi ada dua gaya kolom bekerja kemarin, yaitu F12 dengan F13. Jadi kesannya sekarang resultan. Jadi kalau dia tegak lurus, berarti kita tarik ini kemarin. Nah, ini resultannya ini. Inilah F1 atau FR ini. Ya. Jadi bagaimana menentukan resultannya kalau tegak lurus? Berarti F1 atau sama dengan FR sama dengan akar, ya. Ini. Berarti F12 kuadrat tambah F13 kuadrat. Inilah rumusnya nanti ini. Ini ya. Sebenarnya kalau dipanjangkan dia tambah 2F12 F13 cos 90 karena cos 90 nol. Nah, itu sebenarnya. Jadi rumusnya cukup di sini aja. Kalau dia saling tegak lurus. Jadi kalau ada dua buah vektor saling tegak lurus, maka menentukan resultannya seperti ini. Ya. Nah, kemudian nanti bisa ditanya misalnya A, ya, karena dia vektor tadi kan, A. Berarti berapa arahnya, berapa derajat terhadap sumbu X. Jadi acuannya sumbu X, ya kan? Jadi menentukan arahnya, arah resultan itu, arah resultan, ya, bisa digunakan rumus tangen theta, ya, atau tangen. Berarti nanti F13 per F12 itu arahnya nanti menentukan ini. Nah, ini secara matematis juga sudah pasti tahu kan kenapa tangen bisa ya. Nah, nanti theta-nya sama dengan arcus tangen ya. Arcus tangen ini F13 per F12. Karena ditanya arah, kalau misalnya ditanya arah ya. Nah, itulah dulu beberapa konsep untuk menyelesaikan ya gaya kolom kalau muatannya lebih dari 2. Satu tadi dalam satu garis lurus, kemudian sistem segitiga sama sisi, kemudian sistem Cartesian. Nah, sekarang kita masuklah ke soal. Oke, baik. Jadi tadi masih konsepnya bagaimana menyelesaikan secara vektor, belum ada tadi angka-angka. Tapi kalau konsepnya sudah kita kuasai, soal itu gampang, ya. Nah, coba langsung Bapak diktekan soalnya, otakmu yang bekerja, tak perlu ditulis.
langsung gambarkan nanti. Nah, dua buah muatan masing-masing besarnya Q1 4 mikrokolom dan Q2 minus 2 mikrokolom. Jaraknya 20 cm. 20 cm, tentukan besarnya gaya kolom. Jadi langsung gambarkan, langsung buat. Q1 ya. Q1 kali 4 mikrokolom. Ini kalau dikonversi dia ke kolom, berarti 4 kali 10 minus 6 kolom. Kemudian muatan kedua minus ya, Q2 2 mikrokolom, kalau sama dengan 2 kali 10 minus 6 kolom. Jaraknya R 20 cm ya. Maka gaya kolom yang terjadi di sini, gaya kolom atau C bisa dibuat sama dengan K kali Q1 kali Q2 ya, kali Q2 per R kuadrat ya, R kuadrat. Nah, sama dengan, karena K itu tetapan ya, sudah jelaskan kemarin, sudah tulis 9 kali 10 pangkat 9 ya, kali Q1 kali 4 kali 10 minus 6 kali 2, bisa, karena ini negatif. Nah, sekarang bisa kita tuliskan dulu negatif ya, kali minus 2 kali 10 minus 6 per R 20 cm, berarti harus SKS. Ini sama dengan 0,2 meter atau sama dengan 2 kali 10 minus 1 meter ya, berarti per 2 kali 10 minus 1 kuadrat ini. Nah, sama dengan 9 kali 4 36 kali min 2, ini berarti minus 7 2 kali minus 6 minus 12 tambah 9, berarti 10 minus 3 ya, 10 minus 3 per 2 kali 10 minus 1 kuadrat, berarti 4 kali 10 minus 2 ya, minus 2 ini. Sama dengan, karena ini masih ada minus, bisa kita tulis dulu minus. Kita nanti apa artinya minus pada gaya kolom. Jadi minus 72 bagi 4, 72 bagi 4 berarti 18 ya, 18 ya, 18 kali 10 minus 2 naik ke atas angka 2, jadi 10 kali 10 minus 3 kali 10 pangkat 2 ya, karena naik ke atas berubah tanda. Nah, sama dengan minus 18 masih dapat 18 kali 10 minus 1 ya, atau gaya kolomnya nanti sama dengan minus 1,8 Newton. Nah, ini. Nah, sekarang ada tanda minus di sini. Nah, jadi kira-kira apa arti tanda minus di sini? Berarti gaya kolomnya merupakan gaya tarik menarik. Ya, karena kedua muatan tidak sejenis. Karena di awal tadi Bapak jelaskan, gaya kolom bisa positif, bisa negatif. Ya, jadi sekarang kita dapatkan di sini minus 1,8 Newton. Berarti kedua muatan tidak sejenis, berarti gaya kolomnya adalah gaya tarik menarik. Nah, andai kan nanti kita rubah ini menjadi positif, pasti hasilnya nanti positif. Berarti gaya kolomnya disebut gaya tolak menolak. Silakan. Oke, jadi tadi kalau muatannya hanya 2, ya bisa ya. Kalau tanda negatif positif itu hanya menyatakan apakah dia tarik menarik atau tolak menolak, nggak ada masalah. Nah, sekarang kalau muatannya lebih dari 2, misalnya dalam satu garis lurus ya seperti ini, satu garis lurus ada 3 muatan, Q1 2 mikrokolom ya, Q2 minus 4 mikrokolom, Q3 3 mikrokolom. Nah, sekarang tentukan gaya kolom pada Q2. Jadi yang ditanya gaya kolom pada Q2. Nah, tidak selamanya sebenarnya di Q2 ditanya, bebas sebenarnya, bisa di Q3, bisa di Q1. Nah, sekarang soal ini kita buat di Q2. Nah, jadi kita lihatlah Q1 dan Q2, karena tidak sejenis,
berarti Q2 ditarik. Ya, ditarik. Karena ditarik di sini, berarti vektor itu digambarkan di Q2. Jadi digambarkan di sini vektornya. Tinggal tambah tanda panah di sini. Ini ya, jadi ini F1 2 ya. Kemudian Q2 dan Q3 ya, Q2 dan Q3 karena juga tidak sejenis tarik, berarti ditambahkan arah vektor kembali F2 3 ini. Jadi ada dua gaya Coulomb bekerja pada muatan Q2 ini, satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi besar gaya Coulomb yang dialami muatan Q2 ini merupakan resultan itu artinya perpaduan ya. Berarti F2 ini berarti F2 atau sama dengan Fr ya. Jadi vektor ke kanan kita ambil positif, vektor ke kiri kita ambil negatif ya. Jadi berarti F2 atau sama dengan Fr berarti sama dengan F2 3 kurang F1 2. Itulah rumusnya nanti. Nah sekarang F23 kita masukkan lah. F23 berarti K, berarti muatannya Q2 dan Q3. Berarti K kali Q2 kali Q3 per jaraknya kuadrat ya, R2 3 kuadrat ya, kurang K kali Q1 kali Q2 per R1 2 kuadrat. Di sini ada yang kurang soalnya kan, jaraknya belum kita tentukan ini. Oke, R12 kita ambil ini 20 cm ya, 20 cm. Ini R23 40 cm. Oke. Jadi kalau dirubah ke meter berarti 0,2 meter. Ini 0,4 meter. Ini setangnya. Maka sama dengan K, itu tetapan. Nah, itu sudah tahu kan? 9 kali 10 pangkat 9 kali Q2. Jadi tanda negatif tidak perlu lagi dibuat, sudah digambarkan secara vektor. Kali 4 kali 10 minus 6 ya, mikrometer ke mikrocoulomb, Coulomb berarti kali minus 6. Terus dikali Q3, 3 kali 10 minus 6 kurang ya. Oh ini per ya, per dulu ini per jaraknya, jarak Q2 Q3 tadi berapa? 40 cm berarti 0,4 meter. Kita ganti dia 4 kali 10 minus 1 kuadrat, ini kuadrat kurang ya, 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 berarti Q1 2 ya, 2 kali 10 minus 6 kali 4 kali 10 minus 6 per jarak Q1 Q2 20 cm berarti 0,2 berarti 2 kali 10 minus 1 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Nah ini tinggal pekerjaan matematis sebenarnya ini. Dikalikan 4 kali 3 12 kali 9 ya, 12 kali 9 berarti sama dengan 108. Pangkatnya dikali minus 6 dengan minus 6 bila berpangkat dikali pangkat dijumlah berarti minus 6 dengan minus 6 minus 12 ditambah 9 berarti minus ya, kali 10 minus 3 ya, per 4 kali 10 minus 1 kuadrat berarti 4 kuadrat 16 berarti 16 kali 10 minus 2 ya, kurang 2 kali 4 8 kali 9 7 2 ya, 72 kali minus 6 minus 12 tambah 9 minus 3 10 minus 3 per 4 kali 10 minus 2 ya, 108 bagi 16 6,75 kira-kira itulah. Nanti dilihat ya, 6,75 kali 10 pangkat dari minus 3. Kalau minus 2 dinaikkan ke atas berarti positif, bila nomor pangkat dinaikkan tanda pangkat berubah berarti minus 2 dengan 3 berarti minus 3 berarti nanti jadi minus 1 kurang 72 bagi 4 berarti
kali 10 pangkat minus 1. Nah ini. Jadi sama dengan kita lakukan kemarin ya. Maka gaya kolom yang dialami muatan Q2 itu sama dengan 6,75 kurang 18 berarti minus 11,25 ya 11,25 kali 10 minus 1 ya, atau penulisan yang lebih tepat sebenarnya minus 1,125. Jadi di sini ada tanda negatif. Jadi sekali lagi tanda negatif itu menandakan arah vektornya. Berarti gaya kolom yang dialami muatan Q2 arahnya ke kiri ya. Jadi arah resultannya ke kiri. Nah, sampai sekianlah dulu latihan kita untuk hari ini. Untuk minggu depan mungkin dengan sistem yang lain, mungkin segitiga, masih banyak lagi ya aplikasi daripada hukum kolom ini. Sekian, selamat pagi, selamat berjumpa minggu depan.